Oke, kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. speakernya dimatikan dulu, nanti akan kita aktifkan kembali setelah saya selesai menjelaskan ya. Hari ini kita bertemu untuk mata kuliah ekonomi makro. Mungkin kita perlu kenalan dulu ya, karena kalau kelas B saya sudah pernah mengajar manajemen sumber daya manusia, jadi sudah kenal dengan saya. Tetapi kalau kelas A itu belum pernah ketemu ya, kalau nggak salah ya, kalau kelas A ya. Eh, eh, Sebentar, saya tutup. Kalau kelas A rasanya belum pernah ketemu dengan saya, karena saya mengajarnya kemarin MSDM itu di kelas B. Jadi saya adalah, nama saya Desi, mungkin sudah pernah dengar ya, nama saya Desi Adriani. Namanya mirip-mirip dengan namanya Bu Desi Aryani ya. Jadi ada 2 orang dosen dengan nama Desi di program studi agribisnis. Jadi semoga kalau sekarang sudah ketemu dengan saya, tidak tertukar lagi antara Ibu Desi Adriani dengan Ibu Desi Aryani. Jadi agak-agak mirip pula pronunciation-nya ya. Oke, hari ini kita ketemu untuk mata kuliah ekonomi makro. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu, kalau disimak, saya sebetulnya mengajar untuk kelas A, berpartner dengan Profesor Andi Mulyana. Tetapi untuk kali ini saya tadi pagi diminta Pak Andi untuk melakukan penggabungan kelas, karena nanti rencananya kelas ekonomi makro hanya akan ada 2, jadi hanya kelas Indralaya saja dan kelas Palembang. Jadi hanya akan ada 2 kelas seperti itu. Nah, hanya mengenai pengajar, mungkin akan disusun ulang. Bisa saja nanti untuk pertemuan kedua dan selanjutnya saya tidak mengajar di kelas Palembang, seperti itu. Jadi kami masih menyusun pengajarnya siapa saja. Tetapi hari ini saya diminta Pak Andi untuk terlebih dahulu masuk memberikan materi pendahuluan terkait dengan ekonomi makro. Kemudian dengan sistem e-learning, maka mahasiswa akan mendapat materi pelajaran yang sama untuk semua kelas. Jadi nanti kalau ada 2 kelas, maka kelas pertama dan kelas kedua itu materinya akan sama. Jadi ini kebaikan yang hikmah besar yang akan kami dapat dan juga mahasiswa dapat dengan adanya e-learning. Kenapa? Karena kami tidak, semua kelas itu semua mahasiswa akan mendapat materi yang sama, ya. Nah, apa yang kita pelajari dalam ekonomi makro? Jadi kalau di semester 2 mahasiswa sudah dapat materi mengenai teori ekonomi mikro, maka semester ini mahasiswa akan masuk dengan makro. Kalau makro kita belajar tentang keseluruhan, agregat ya. Jadi wilayah cakupannya tidak lagi rumah tangga, tidak lagi perusahaan, tetapi kita sudah bisa bicara tentang sebuah negara, sebuah wilayah seperti itu. Nanti akan kita pelajari berbagai teori terkait dengan kebijakan ekonomi makro. Nah, mempelajari ekonomi makro saat ini itu menjadi menarik karena hampir semua negara sekarang sedang mengalami persoalan dengan kondisi ekonomi makronya ya. Jadi ini kalau kelas B sebetulnya distribusinya seperti ini ya, kalau yang sebelumnya nanti akan dilakukan perubahan. Buku yang akan dipakai, buku wajibnya sebetulnya Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro. Jadi saya berharap mahasiswa bisa, kalau memang tidak bisa beli yang buku lengkapnya, mungkin bisa difotokopi per bab atau mungkin bisa baca di perpustakaan. Tapi saya berharap mahasiswa punya buku, minimal buku Sadono Sukirno. Kenapa saya wajibkan mahasiswa punya buku? Karena kita melaksanakan perkuliahan online. Artinya mahasiswa akan diminta untuk lebih mandiri dalam melengkapi pengetahuan-pengetahuan terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian ada buku pendukung, buku Gregory Mankiw, ini adalah Macroeconomics, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan
penerbitnya Erlangga dan juga tahun 2008 ya. Lalu ini adalah perkuliahan, evaluasi sama, akan ada kehadiran, akan ada tugas dan kuis, akan ada UTS, dan akan ada UAS. Masing-masing dengan bobot seperti yang sudah dituliskan di layar ini. Kemudian mahasiswa bisa mengikuti UAS jika bisa minimum mengikuti perkuliahan 80% ya. Jadi nanti mahasiswa yang perkuliahannya kurang dari 80% itu tidak bisa mengikuti perkuliahan. Dia tidak bisa mengikuti UAS, mohon maaf. Lalu materi, ini materi yang saya sampaikan ini ada sesuai dengan bukunya Sadono Sukirno. Jadi tolong diperhatikan, misalnya nanti kuliah keempat kita akan kuis, kuliah ke-8 UTS, lalu nanti kuliah ke-12 ada kuis kedua, dan kuliah ke-16 nanti akan ada UAS. Ya. Jadi mohon menjadi perhatian, materinya apa saja, kita akan mulai dari konsep definisi ekonomi makro, menghitung pendapatan nasional, kegiatan ekonomi, kemudian satu-satu dipelajari ekonomi 2 sektor, 3 sektor, perekonomian terbuka, lalu kita akan pelajari model ADAS, lalu ada ISMM, lalu kita akan mempelajari uang, institusi keuangan dan penawaran keuangan, lalu masuk dengan pengangguran inflasi dan kebijakan pemerintah. Lalu di pertemuan ke-14, kita akan mempelajari neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan perekonomian terbuka. Serta di pertemuan ke-15, kita akan masuk dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ya. Ini sekilas mengenai rencana pembelajaran semester ini untuk ekonomi makro. Sebelum saya mulai dengan materi kuliah pertama mengenai konsep terkait ekonomi makro, silahkan kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya mengenai pelaksanaan perkuliahan, mengenai rencana pembelajaran semester untuk ekonomi makro semester ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Muhammad Arsi, raise hand. Ada yang mau bertanya? Arsi, raise hand. Ada yang mau bertanya? Mana Muhammad Arsi? Tidak ada yang mau bertanya mengenai RPS perkuliahan? Belum, Bu, belum dulu. Belum ya? Oke, Ibu lanjutkan dengan materi perkuliahan kalau begitu. Semoga bisa kita selesaikan hari ini materinya. Oke. Ini adalah materi pertama mengenai ruang lingkup analisis makroekonomi atau ekonomi makro ya. Jadi kalau belum jelas nanti bisa dibuka buku Sadono Sukirno bab 1 ya. Sebelum saya menjelaskan apa itu makroekonomi, maka saya akan bicara dulu apa itu mikro, bagaimana kita pindah, nah, bagaimana kita kemudian naik ilmunya, awalnya kita belajar mikro, di sini mikro, kemudian kita belajar naik lagi ilmunya menjadi ekonomi makro ya. Jadi apa bedanya? Saya jelaskan dulu ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu ada ketika kita mempelajari ekonomi mikro, maka ekonomi mikro itu adalah bagian terkecil dari ekonomi. Apa komponen ekonomi mikro? Di ekonomi mikro komponennya ada 2, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Jadi dalam ekonomi mikro ada 2 komponen, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Ya, dua-duanya bertujuan untuk memaksimalkan sesuatu. Apa kalau rumah tangga memaksimalkan apa? Masih ingat utility? Dalam ekonomi mikro ada maksimum utility. Utility itu apa? Maksimum kepuasan. Jadi konsumen atau rumah tangga selalu ingin memaksimalkan kepuasan. Kalau perusahaan ingin memaksimalkan apa? Kalau perusahaan ada 2, bisa memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya.
Ya, jadi itu perilaku di ekonomi mikro. Kalau rumah tangga mau memaksimalkan kepuasan, kalau perusahaan bisa memaksimalkan atau memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Ya, perilaku. Nah, hanya saja perilaku konsumen atau rumah tangga dengan perilaku produsen atau perusahaan di ekonomi mikro tentu akan berbeda ketika yang kita bicarakan adalah sekumpulan rumah tangga dan sekumpulan perusahaan. Ya, ketika kita sudah bicara sekumpulan rumah tangga dan sekumpulan perusahaan, artinya rumah tangganya banyak, lalu perusahaannya juga banyak, maka kita sudah masuk ke dalam ranah makroekonomi. Ya, jadi karena itu makroekonomi itu kita bicaranya tentang analisisnya global menyeluruh karena sudah kumpulan rumah tangga dan kumpulan perusahaan. Ya, kemudian dalam ekonomi makro nanti selain bicara rumah tangga dan perusahaan, nanti akan ada pemerintah, akan ada bank atau lembaga keuangan, akan ada eksportir dan importir ya. Jadi cakupan ekonomi makro itu lebih global dan lebih luas. Jadi dia cakupannya sudah bicara negara atau wilayah. Ya, kenapa kita perlu belajar ekonomi makro? Karena ada banyak persoalan negara atau wilayah yang tidak bisa diselesaikan dengan teori ekonomi mikro. Misalnya kita bicara pengangguran, misalnya kita bicara inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, maka kita tidak bisa menyelesaikan persoalan sebuah negara yang berkaitan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan neraca pembayaran itu dengan teori ekonomi mikro. Harus diselesaikan dengan teori ekonomi makro. Ya, bisa diikuti sampai sini? Beda antara mikro dan makro. Nah, waktu belajar ekonomi mikro, ya ini ada 4 kata kunci dalam ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi kalau di dalam ketika belajar pengantar ilmu ekonomi di semester 1 disampaikan bahwa ilmu ekonomi itu terbagi 2, mikro dan makro. Semester 2 mahasiswa sudah belajar ekonomi mikro. Sekarang kita masuk dengan ekonomi makro. Nah, dalam ilmu ekonomi, baik mikro maupun makro ada 4 kata kunci. Masih ingat nggak? 4 kata kunci. Ada needs. Apa itu needs? Apa itu needs? Kebutuhan. Ya, itu kebutuhan. Ada choice. Choice itu apa? Choice itu pilihan. Ada resource. Resource itu apa? Sumber daya. Sumber daya. Ada scarcity. Scarcity itu apa? Kelangkaan. Langka, scarcity itu langka. Jadi ada 4 kata kunci, baik mikro maupun makro. Ada needs, ada kebutuhan, ada pilihan, ada sumber daya, ada kelangkaan. Ini maksudnya apa 4 kata kunci ini? Maksudnya manusia punya pilihan, manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ya, karena kebutuhannya tidak terbatas, maka dia manusia tuh nggak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Maka manusia akan diminta untuk memilih kebutuhannya. Mana dulu dari sekian banyak kebutuhan itu yang harus didahulukan untuk dipenuhi. Ya, kenapa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi? Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok tidak dipenuhi semua kebutuhannya? Kenapa sih kok kita harus meranking mana yang harus kita dahulukan? Ya kan? Misalnya, mahasiswa punya uang 100.000, pilihannya 2, mau beli buku ekonomi mikro atau mau beli KFC. Ya enggak, harganya sama. Satu paket KFC plus minum itu harganya sama dengan satu buku ekonomi makro. Dua-duanya kebutuhan. Ya, tapi sumber dayanya terbatas. Kenapa sumber dayanya terbatas? Karena duitnya cuma 100.000.
Maka kita harus diminta milih mana dulu. Oh, sekarang ini sudahlah makan makanan yang dimasak ibu di rumah, pilihnya beli buku ekonomi makro. Paham nggak kira-kira? Artinya apa? Kenapa manusia diminta untuk memilih? Karena sumber daya yang dimiliki oleh manusia itu terbatas. Karena sumber daya, resource yang tersedia itu terbatas. Terbatas itu masuknya langka. Ya, jadi karena sumber daya kita terbatas, maka kita harus memilih kebutuhan kita itu mana yang mau didahulukan. Bisa ikutin sampai sini? Ibu lanjut ya. Dari 4 kata kunci di atas, maka nanti akan muncul berbagai permasalahan ekonomi makro. Nanti kita bahas satu-satu, misalnya ada isu pengangguran, isu inflasi, dan isu pertumbuhan ekonomi. Ya, mempelajari ekonomi makro, nah, kita sekarang masuk ke ekonomi makro ini. Mempelajari ekonomi makro, kita akan belajar teori ekonomi makro yang pertama kali dilahirkan oleh Adam Smith. Ya, jadi teori ekonomi makro itu pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith tahun 1776. Jadi Adam Smith mengeluarkan teori ekonomi makro pertama kali tahun 1976 karena lama, makanya disebut mazhab klasik. Mazhab itu artinya aliran. Ya, mazhab itu artinya aliran atau pemikiran. Jadi mazhab itu artinya pemikiran klasik, aliran klasik. Pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith tahun 1776. Jadi sudah hampir berapa tahun tuh? Sudah hampir berapa dekade. Adam Smith mengeluarkan buku namanya Wealth of Nation. Apa itu Wealth of Nation? Adam Smith mengatakan bahwa mekanisme pasar secara otomatis akan menuju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penggunaan tenaga kerja penuh. Penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Ya. Apa itu full employment? Full employment itu artinya tidak ada pengangguran dalam perekonomian. Itu jadi semua tenaga kerja itu bisa bekerja dalam perekonomian. Itu namanya full employment. Jadi Adam Smith mengatakan bahwa ya dalam perekonomian itu kalau mekanisme pasarnya itu terjadi. Maksudnya gini, bila di pasar terjadi kelebihan produksi, misalnya ada kelebihan produksi cabai, maka kelebihan produksi cabai ini nggak mungkin nggak ada yang beli, pasti ada yang beli karena supply akan supply create its own demand. Supply akan meng-create permintaan. Kata Adam Smith seperti itu. Sehingga di pasar tidak akan ada kelebihan supply dan demand. Jadi dia jalan otomatis di pasar. Itu kata Adam Smith, ya. Misalnya ada yang dengar kasus petani tomat di Pagar Alam yang tomatnya dia buang-buang ke jalan beberapa hari yang lalu. Ada yang dengar? Ada. Ya, jadi mungkin ada yang lihat fotonya viral kan, atau kita sering lihat petani kesel gitu ketika harga cabenya suplainya banyak, kemudian harganya murah terus nggak ada yang beli. Nah, menurut Adam Smith sebetulnya, jadi ketika teori ekonomi makro lahir, Adam Smith mengatakan bahwa yang seperti itu tuh sebetulnya tidak akan terjadi menurut Adam Smith. Kenapa? Karena begitu supply-nya nambah, pasti demand-nya juga naik. Begitu demand-nya naik, pasti supply-nya naik. Nah, jadi mekanisme pasar itu terjadi secara otomatis. Itu juga yang menyebabkan kenapa dalam perekonomian tidak ada pengangguran atau full employment. Artinya semua tenaga kerja bekerja. Jadi itu teori Adam Smith. Teori Adam Smith itu dikeluarkan tahun 1776. Lalu apa yang terjadi? Jadi udah lama sekali itu teori pertama ekonomi makro. Jadi mekanisme pasar akan berjalan secara otomatis. Ya, kemudian tenaga kerjanya full employment. Dan satu jadi inti dari teori Adam Smith, tidak perlu campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Karena mekanisme pasarnya berjalan otomatis. Kalau supply-nya lebih, demand-nya naik, berarti bisa menutupi demand. Kalau demand-nya naik, supply-nya juga naik. Jadi mekanisme pasarnya jalan.
menurut Adam Smith. Jadi nggak perlu campur tangan pemerintah. Artinya tidak perlu intervensi pemerintah dalam dalam menggerakkan perekonomian. Lalu, jadi ini saya ulang kembali teori Adam Smith, Wealth of Nation. Tetapi, ya, nah ini di sini ditulis tidak perlu campur tangan pemerintah. Lalu apa yang terjadi 200 tahun kemudian? Ya, teori Adam Smith lahir tahun 1776, sekitar 250 tahun kemudian, yaitu tahun 1923 sampai 1932, terjadi Great Depression. Jadi terjadi depresi ekonomi besar-besaran di Amerika Serikat. Ya, jadi selama 250 tahun teori Adam Smith itu berjaya. Adam Smith betul menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam ekonomi. Tapi ketika terjadi terjadi depresi besar-besaran di Amerika Serikat tahun 29 sampai 32, apa yang terjadi? Teori Adam Smith runtuh. Kenapa? Karena ternyata teori Adam Smith tidak bisa menyelesaikan persoalan depresi besar-besaran di Amerika Serikat. Ya, lalu, karena teori Adam Smith tidak bisa menyelesaikan persoalan, maka muncullah ahli ekonomi namanya John Maynard Keynes. Ya, karena namanya Keynes, maka kalau tadi namanya mazhabnya klasik kalau Smith ya, kalau Keynes mazhabnya atau alirannya atau pemikirannya namanya Keynes. Ya, jadi 1936 Keynes mengeluarkan teori melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Keynes menentang pendapat yang disampaikan oleh Adam Smith. Kalau Adam Smith mengatakan bahwa pasar bekerja otomatis, Keynes mengatakan pasar tidak bisa bekerja secara otomatis. Mekanisme pasar, supply, demand, itu baru bisa bekerja jika ada kebijakan pemerintah. Artinya apa? Keynes mengakui bahwa dalam menggerakkan perekonomian perlu campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Keynes. Ya, yang kedua yang disampaikan oleh Keynes mengatakan tidak ada full employment. Tidak ada ekonomi sebuah negara yang tidak ada pengangguran. Keynes mengatakan seperti itu. Jadi pengangguran itu pasti terjadi di semua negara. Tidak ada penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment ini tidak terjadi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bisa. Oke. Teori Keynes inilah Bisa, Bu. yang kemudian menyebabkan kenapa sampai saat ini pemerintah akhirnya ikut campur tangan dalam perekonomian dengan menyusun kebijakan. Nanti kita akan mempelajari kebijakan pemerintah itu ada fiskal, ada moneter, itulah salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Berbeda dengan yang disampaikan klasik. Sebetulnya dalam perkembangan lebih lanjut, teori Keynes ini sebetulnya sudah runtuh juga gitu. Jadi teori Keynes ini sebetulnya tidak berlaku. Kenapa? Karena dalam tahun 1950-an teori Keynes ini runtuh sebetulnya, tapi di sini tidak saya sampaikan ya. Karena kalau di Fakultas Ekonomi itu, mahasiswa Fakultas Ekonomi mereka dapat mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Nah, kalau di sejarah pemikiran ekonomi, kita akan belajar secara runtut bagaimana teori ekonomi itu berkembang gitu ya. Kalau di mata kuliah ekonomi makro, kita hanya belajar teori-teorinya saja, tapi tidak sampai mempelajari bagaimana sejarahnya. Tapi sejarah perkembangan teori ekonomi makro itu jadi ada dua bagian besar, ada teori klasik, ada teori Keynes. Walaupun sekarang dua-duanya sudah runtuh gitu ya. Teori Keynes itu runtuh karena ternyata tahun 1950-an campur tangan pemerintah yang terlalu berlebihan itu menyebabkan ekonomi tidak berjalan dengan sehat. Jadi ada korupsi, ada berbagai pelanggaran yang terjadi dalam perekonomian. Sehingga teori Keynes runtuh dalam sejarahnya itu, lalu muncullah pengikut penerus dari Adam Smith dengan teorinya namanya New Classic, jadi neoklasik atau klasik baru. Jadi anak-anaknya, pengikut-pengikutnya Adam Smith, kemudian ketika teori Keynes runtuh, itu memunculkan aliran atau mazhab neoklasik atau new klasik, klasik baru, yang merevisi pendapatnya Keynes dan juga merevisi pendapatnya Adam Smith.
Sampai sekarang itu sudah banyak sekali perkembangan teori ekonomi, ya. Saya ikutin sampai sini ya. Jadi nanti teori New Classic juga runtuh, lalu muncul lagi New Keynes. Nah, seperti itu. Jadi ada New Keynes, sekarang sudah muncul sampai supply teori. Jadi udah ada rational expectation, udah macam-macam ya. Nanti kalau di S2, S3 akan belajar lebih detail kalau mahasiswa agribisnis. Bisa ikutin sampai sini? Ibu bisa lanjut? Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Tidak. Maaf, Bu. Terlalu cepat, Bu. Terlalu cepat. Ya, karena kan kita tidak bertemu langsung ya. Jadi silahkan misalnya nanti di chat, ini ada yang antri nggak nih? Ibu cek dulu teman-temannya, jangan kan ada yang antri. Oke. Tapi bisa ditangkap tidak bahwa tadi Ibu sudah menjelaskan dua hal, bagaimana kita bergerak dari ekonomi mikro kemudian masuk ke ekonomi makro. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Ibu menjelaskan bagaimana teori ekonomi makro itu lahir mulai dari klasik kemudian masuk ke dalam teorinya Keynes. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya? Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan penentuan kegiatan ekonomi. Waktu belajar ekonomi mikro, pernah dengar kata supply dan demand? Pernah. Pernah ya. Kalau supply itu apa? Penawaran. Penawaran. Kalau demand itu apa? Permintaan. Nah, teori ekonomi makro itu kan sebetulnya berangkat dari teori ekonomi mikro. Hanya bedanya kalau makro itu kan kumpulan rumah tangga dan kumpulan produsen. Ya kan? Maka di dalam ekonomi makro juga ada permintaan, juga ada penawaran. Ada supply, ada demand. Apa bedanya? Bedanya kalau di dalam teori ekonomi mikro, kita hanya bilang supply, demand. Hanya seperti itu saja. Karena rumah tangganya hanya ada satu, jadi individu kalau di mikro, jadi individu rumah tangga dan individu produsen. Tapi kalau di makro, kita sudah bicara kumpulan rumah tangga sama kumpulan produsen. Maka kita tidak bisa lagi sebut supply dan demand. Tapi kita sebut dengan permintaan agregat. Agregat itu artinya keseluruhan. Sama penawaran agregat. Agregat itu berarti keseluruhan, semua. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, permintaan agregat dalam ekonomi makro ya sering disebut dengan pengeluaran agregat. Ya. Jadi analisis tentang permintaan itu akan dihitung atau diproksi dari pengeluaran agregat. Jadi, bisa ikutin sampai sini? Nah, kalau ekonomi makro, kalau di ekonomi mikro kita akan bicara pendapatan perusahaan sama pendapatan rumah tangga, ya kan? Yang nggak income kan? Kalau di ekonomi mikro. Kalau di ekonomi makro, kita tidak bicara pendapatan rumah tangga sama pendapatan perusahaan, tapi pendapatan nasional. Artinya apa? Pendapatan sebuah negara, pendapatan sebuah provinsi, pendapatan kabupaten. Jadi kita sudah bicara pendapatannya dalam skup wilayah. Bisa sampai sini ditangkap? Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Nah, apa saja komponen pengeluaran rumah tangga? Apa saja komponen pengeluaran agregat? Pengeluaran agregat itu berarti permintaan. Kalau permintaan itu kan misalnya konsumen. Ya,
konsumen itu kan konsumsi rumah tangga misalnya ya, kumpulan rumah tangga. Rumah tangga itu kan perlu konsumsi, melakukan kegiatan konsumsi. Maka kegiatan untuk bisa membeli konsumsinya, dia ada pengeluaran konsumsi. Makanya konsumsi rumah tangga dihitung lewat pengeluaran. Konsumsi perusahaan itu apa sih? Investasi perusahaan. Itulah pengeluaran perusahaan. Lalu ada pemerintah, ada investasi pemerintah. Lalu ada ekspor. Ya. Kalau penawaran di dalam ekonomi makro itu dilihat dari penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jadi penawaran agregat itu dilihat dari penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ini tampaknya sampai saat ini harus dipahami dulu ya, jadi dicatat dulu, nanti ini akan diulang-ulang terus di belakang. Jadi komponen pengeluaran agregat itu adalah konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, investasi pemerintah dan ekspor, sementara penawaran agregat itu adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Nah, ini adalah 4 masalah dalam ekonomi makro. Ya. Apa saja masalahnya? Masalah ekonomi makro kita itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya adalah gambaran dari peningkatan atau penurunan pendapatan nasional. Ya, gambaran dari penurunan pendapatan nasional atau peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, masalahnya di setiap negara biasanya adalah pengangguran. Nanti ini kita lihat satu-satu ya. Yang ketiga adalah ketidakstabilan ekonomi, dan yang keempat adalah neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan dan pembayaran. Nah, kita lihat yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Sekarang menjadi menarik karena hampir semua negara mengalami gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19 ya. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Menurut Sardono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Jadi, kalau ada produksi barang dan jasa, maka pertumbuhan ekonominya naik. Seperti itu. Ya. Saat ini, Indonesia, kalau lihat laporan BPS yang dipublis 3 hari yang lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua, jadi mulai bulan April, Mei, Juni, itu turun 5,3. Jadi pertumbuhan ekonomi kita turun. 5,3. Artinya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi turun, berarti tidak ada produksi barang dan jasa. Atau produksi barang dan jasa kita itu menurun selama pandemi COVID. Ya. Kalau nanti 3 bulan ke depan, ya, pertumbuhan ekonomi kita masih turun, maka Indonesia akan, secara teori, Indonesia akan masuk ke dalam fase resesi karena syarat resesi, karena dalam teori ekonomi makro kalau 2 kali pertumbuhan ekonominya negatif maka negara itu resesi. Ya. Kenapa Singapura sekarang sudah masuk dalam fase depresi? Singapura sekarang depresi karena pertumbuhan ekonominya sudah minus di atas 10%. Jadi kalau sudah pertumbuhan ekonominya minus di atas 10%, maka dia sudah depresi, bukan lagi resesi. Ya. Jadi ke depan kita harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada, jadi kalau semua produsen menyetop produksi barang dan jasa, maka pertumbuhan ekonomi kita akan turun. Dan itu akan banyak sekali berdampak terhadap sektor-sektor lain. Jadi, lalu bagaimana cara supaya pertumbuhan ekonominya naik? Nah ini, kita harus meningkatkan faktor produksi mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitas. Sekarang ini karena COVID-19, banyak sekali sektor yang berhenti produksi. Sehingga penggunaan faktor produksi turun. Itulah yang menyebabkan kenapa pertumbuhan ekonomi kita turun. Investasi.
Kalau mau naik pertumbuhan ekonomi, investasi harus naik. Sekarang nggak ada investasi. Itulah yang menyebabkan kenapa pertumbuhan ekonomi kita saat ini turun. Teknologi yang selalu berkembang, kita sudah tidak sempat lagi berpikir tentang teknologi karena kita sudah menghabiskan energi kita untuk menyelesaikan persoalan COVID-19, kemudian tenaga kerja bertambah, dan pengalaman kerja dan pendidikan yang meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, jadi ini adalah cara-cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itulah yang menyebabkan kenapa negara kita tidak memilih opsi lockdown ketika di awal pandemi COVID kemarin. Kenapa? Karena negara kita ini negara yang besar. Kalau kita di lockdown, pertumbuhan ekonomi semua berhenti, ya, semua sektor berhenti, maka pertumbuhan ekonomi kita akan langsung turun. Artinya akan ada banyak sektor, akan ada lebih banyak. Sekarang sudah banyak yang nganggur. Begitu kita lockdown, maka akan banyak sektor yang tutup, dan itu penganggurannya akan lebih banyak, dan dampak ekonomi sosialnya akan lebih besar lagi. Ya, ini saya bicara teori ya, saya bicara teori. Yang kedua adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional potensial, yaitu pendapatan nasional yang bisa kita capai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Atau tenaga kerja pendapatan nasional potensial itu terjadi dalam kondisi full employment. Full employment itu artinya udah ada pengangguran. Baru kita dapat pendapatan nasional potensial. Artinya apa? Ya, tidak ada negara yang bisa mencapai pendapatan nasional potensial, karena hampir semua negara itu pasti punya pengangguran, apalagi dalam kondisi sekarang. Nah, perbedaan antara pendapatan nasional potensial dengan pendapatan nasional sebenarnya itu namanya jurang produk domestik bruto. Artinya, selisih antara pendapatan yang harusnya kita dapat dengan yang sebenarnya itu gap-nya itu namanya jurang GDP. Contohnya gini, misalnya ketika tidak masa pandemi, mahasiswa nih punya usaha, punya kegiatan kewirausahaan. Ketika tidak pandemi, dia harusnya dapat pendapatan misalnya ya per bulan itu 25 juta sebulan. Ketika pandemi, pendapatannya turun, pendapatan aktualnya menjadi 12 juta. Maka selisih dari 25 dengan 12 juta itulah gap GDP. Ya, atau jurang produk domestik bruto kalau kita bawa ke dalam konteks negara. Bisa ikutin sampai sini? Ya, artinya apa? Kalau gap GDP turun atau kalau gap GDP-nya rendah, kalau gap GDP rendah, maka kan selisih antara pendapatan potensial dengan yang sebenarnya itu dikit. Artinya apa? Kalau dia selisihnya dikit, berarti pengangguran di negara tersebut sedikit. Maka masyarakat bisa menikmati kemakmuran potensial yang besar. Tapi kalau gap-nya besar, gap GDP-nya besar, artinya penganggurannya banyak di negara tersebut. Dan masyarakat tidak bisa menikmati kemakmuran potensial. Sampai sini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau lanjut? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut, Ibu lanjut ya. Oke. Nah, sehingga yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana sih ngukur pertumbuhan ekonomi? Ya, yang menjadi pertimbangan kita adalah bagaimana sih mengukur pertumbuhan ekonomi. Maka jadi pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya adalah pertumbuhan pendapatan, karena kan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan pendapatan. Maka ini contoh cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Misalnya,
Kita hitung dulu GDP per kapita. GDP per kapita adalah GNP, Gross National Product, dibagi dengan jumlah penduduk, itu misalnya kita notasikan X. Kalau dia T, berarti tahun T, misalnya sekarang tahun 2018, tahun T. Pendapatan per kapita T-1, berarti kalau di sini 2018, maka di sini jadi 2019, karena tahunnya ditambah 1. Maka T-1-nya adalah GNP pada tahun 2019 dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2019 sama dengan Y. Ya, maka berapa pertambahan pendapatan per kapita? Pertambahan pendapatan per kapita inilah yang namanya pertumbuhan ekonomi. Cara menghitungnya adalah Y, ya, Y yang ini Y dikurang dengan X yang ini dibagi dengan X dikali 100%. Inilah pertumbuhan ekonomi. Ya. Nanti di belakang kita akan belajar menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, masalah dalam ekonomi adalah masalah pengangguran. Yang kedua ya, bukan yang ketiga. Masalah pengangguran. Pengangguran itu apa sih? Pengangguran itu adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Ya. Jadi pengangguran itu orangnya mau bekerja tetapi belum dapat kerjaan. Kira-kira gitu. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, kalau mahasiswa itu masuk pengangguran enggak kira-kira? Silakan dijawab. Rizky Nainggolan, coba Rizky, jawab dulu Rizky. Mahasiswa termasuk pengangguran bukan? Silakan Rizky. Bukan, Bu. Bukan. Kalau ibu rumah tangga pengangguran bukan? Bukan. Bukan. Ya, jadi mahasiswa itu bukan pengangguran. Jadi jangan sampai mengatakan mahasiswa pengangguran. Ada yang mengatakan mahasiswa S2 gitu. Dia merasa dirinya pengangguran gitu. Tidak, mahasiswa itu bukan pengangguran, ya. Jadi kenapa? Karena mahasiswa tidak sedang mencari kerja. Makanya dia tidak disebut pengangguran. Apa penyebab pengangguran? Pengangguran terjadi karena kekurangan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat tadi apa? Pengeluaran agregat itu adalah yang duit-duit kita belanja tadi, karena kurangnya permintaan. Konsumen tidak mengurangi belanja sekarang, ya kan? Kalau konsumen mengurangi belanja sekarang, maka otomatis pengeluaran agregat konsumen turun, ya kan? Saya misalnya, karena pandemi COVID, saya belanjanya mikir-mikir gitu. Kalau seluruh orang di Indonesia mengurangi belanja, artinya pengeluaran rumah tangga agregatnya turun. Apa efeknya kalau pengeluaran agregatnya turun? Efeknya kalau pengeluaran agregat rumah tangganya turun, maka penerimaan perusahaan turun apa naik? Turun, Bu. Turun, maka penerimaan perusahaan turun. Penerimaan turun, income-nya juga turun. Karena income perusahaan turun, maka biasanya mereka akan mengurangi biaya produksi. Ya, kalau dia mengurangi biaya produksi, kalau perusahaan mau mengurangi biaya produksi, maka apa yang harus dia lakukan? Mengurangi biaya produksi. Ngurangi produksi kan? Ngurangi produk yang dia hasilkan kan? Ya enggak? Kalau ngurangi produk yang dia hasilkan berarti ngurangi input. Ya enggak? Iya, Bu. Ya, kurangi input apa yang dia kurangi? Input yang komponen biayanya paling besar. Biasanya tenaga kerja. Jadi, efek kalau semua konsumen di Indonesia
mengurangi konsumsinya, berarti pengeluaran agregat maka pengeluaran rumah tangga turun. Kalau pengeluaran rumah tangga turun terjadi di seluruh Indonesia, pengeluaran agregat turun. Bisa ikutin? Jadi pengeluaran agregat turun. Pengeluaran agregat turun, maka penerimaan perusahaan turun. Karena pengeluaran agregat rumah tangga itu kan akan masuk ke perusahaan. Ya kan? Penerimaan perusahaan turun, pendapatan perusahaan turun, maka perusahaan kan harus melakukan ini relaksasi ya, koreksi terhadap biaya. Maka biasanya dia akan mengurangi biaya produksi, ngurangi produk, maka mengurangi produksi. Ngurangi produksi berarti ngurangi input. Input mana biasanya yang dikurangi? Input yang paling besar biayanya. Paling besar itu biasanya adalah tenaga kerja. Bisa ikutin? Jadi, ya, makanya sekarang pemerintah mencoba tetap mendorong perilaku konsumsi masyarakat. Jadi kita harus mengkonsumsi, tapi hati-hati mengkonsumsinya. Kalau mau menolong negara kita supaya selamat, bukan berarti ibu nyuruh konsumsi banyak-banyak. Kalau mau melakukan konsumsi, jangan beli produk dalam negeri. Jangan beli produk luar negeri. Bisa ikutin nggak? Misalnya beli produknya produk UMKM, jangan beli produk impor. Kenapa? Karena kalau beli konsumsi kita banyak, tapi kita beli produk impor. Berarti uang yang kita keluarkan itu akan lari keluar negeri, bukan ke dalam negeri. Percuma. Bisa ikutin ya? Oke, yang kedua ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Kalau ini nggak masalah, artinya dia no problem gitu ya. Yang ketiga, perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Itu penyebab pengangguran. Lalu ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan industri. Ini hal-hal yang akan menjadi penyebab pengangguran di sebuah negara. Bisa ikutin sampai sini? Oke, masalah ketiga adalah inflasi. Ya, inflasi. Inflasi itu apa? Sering ya dengar inflasi kita 1 digit. Sekarang 3 bulan terakhir inflasi kita sudah 2 digit. Artinya sudah di atas 10%. Ya, inflasi itu apa sih? Inflasi kenaikan harga. Jadi kenaikan harga itu namanya inflasi. Ada 2, ada rendah, ada moderat. Rendah kalau 2-3%, moderat 4-10%. Ya, inflasi tinggi, hiperinflasi itu kalau di atas 10%. Ya. Kok bisa ada inflasi sih? Inflasi itu kenaikan harga kan ya? Kok harga bisa naik sih? Nah, kita balikkan dulu ke teori supply dan demand. Kita kembalikan dulu ke teori supply dan demand. Harga itu naik kalau permintaan lebih besar dari penawaran. Benar nggak? Kalau yang mau beli barang banyak, ya, kalau permintaan barangnya banyak, maka biasanya harganya naik. Tapi kalau penawarannya banyak, kayak kasus tomat tadi, lebih banyak penawaran, ya kan? Maka harganya turun. Jadi inflasi itu terjadi ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran. Ya, kalau kasus tomat tadi terbalik justru, dia tidak inflasi, deflasi malah kalau kasus tomat kalau kita bawa ke negara. Kenapa? Karena penawarannya lebih besar daripada penawaran lebih besar daripada permintaan. Lalu pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Ya, hati-hati kalau kenaikan upah pekerja itu bisa mengakibatkan inflasi. Ngapo? Kenapa? Kalau upah naik, efeknya apa? Pekerja itu. Kalau upah semua pekerja naik di sebuah negara, maka efeknya pasti belanjanya naik, dak. Naik, Bu. Naik. Kalau belanja pekerjanya naik, demand naik nggak terhadap demand barangnya naik nggak? Naik, Bu. Itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi.
Ya, inflasi juga terjadi akibat kenaikan harga barang impor. Oke, ini langsung ya. Kemudian inflasi juga terjadi ketika terjadi penawaran uang meningkat lebih besar dari penawaran barang. Dan inflasi juga bisa terjadi karena kekacauan politik dan ekonomi. Ya. Lalu bagaimana cara menghitung inflasi? Kalau tadi cara menghitung pertumbuhan ekonomi, sekarang cara menghitung inflasi. Konsepnya sama dengan yang tadi, mirip ya. Indeks harga tahun T, misalnya tahun 2018, kalau tadi T plus 1, kalau ini T min 1. Jadi kalau ini tahun 2018, maka ini adalah indeks harga tahun 2017. Dibagi dengan indeks harga tahun sebelum, setahun sebelum, kalau T-1 kali 100%. Ya, IHT itu adalah indeks harga tahun tertentu, tahun yang dihitung, dan indeks harga T-1 adalah indeks harga 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau ini 2017, ini 2016. Ini 2016. Kalau mau hitung inflasi 2018, maka ini adalah 2017. Saya ulang, kalau ini 2019, ini berapa? Kalau ini 2019, ini 2018. Ini setahun sebelum. Berbeda dengan kita menghitung pertumbuhan ekonomi tadi. Rumusnya mirip dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi di sini plus 1, T-nya di sini T. Lihat ya, Ibu balik ke depan ya, pertumbuhan ekonomi tadi. Lihat. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, dia T, yang ini kan tahun T, ini kan Y, T plus 1, ini T plus 1, yang X tadi adalah tahun T. Sama rumusnya, sama-sama dikurang. Bedanya kalau ini T plus 1 sama T, kalau inflasi tadi T sama T min 1. Bu, mohon maaf. Ya, silakan, silakan. Itu yang GNP pada pengukuran pertumbuhan ekonomi itu apa ya, Bu? Gross National Product. Produk nasional bruto. Bahasa Inggrisnya Gross National Product. Produk nasional bruto. Datanya dapat dari mana? Data di GNP. Datanya dapat dari BPS. Nanti Ibu buka dulu ya, coba ya, Badan Pusat Statistik. Oke. Ibu stop share. Datanya dari mana? Datanya kita dapat, kalau mau penelitian, nah datanya dapat dari sini, bps.go.id. Cari nanti di sini ada ekonomi perdagangan. Nah ini ada pendapatan domestik bruto. Ada pendapatan domestik dari pengeluaran, pendapatan domestik bruto dari lapangan usaha, dari pengeluaran. Kita ambil. Jadi ada 3. Nanti kita akan, minggu depan kita akan mempelajari cara menghitung pendapatan nasional ya. Nah, ini ada di sini. Nah, PDB. Nanti di bawahnya ada PNB. Nah, ini mana ya? Laju. Nah, ini pertumbuhan ekonomi nih, laju pertumbuhan ekonomi di beberapa negara menurut harga konstan. Nanti kita akan pelajari konstan. Nah, ini dia laju pertumbuhan PDB-nya, produk ininya, domestik brutonya. Jadi datanya dari, maka kalau kita mau hitung pertumbuhan ekonomi, maka kita ambil datanya jangan yang sudah pertumbuhan, tapi data PDB-nya. Misalnya ini, mana nih data PDB. Nah, ini data PDB-nya. Nah, ini yang kita pakai. 2010, kalau mau hitung kemarin pemerintah, kenapa negatif? Berarti yang dihitung adalah yang bawah ini.
dia tidak hanya tahun, dari pertumbuhan dari kuartal 2 ke kuartal 1 juga bisa. Berapa persen ini naiknya? Nah, coba dihitung. Ada nggak yang bisa bantu hitung nih? Pakai rumus tadi, ini adalah ini T plus satunya, ini T-nya. Coba, berapa pertumbuhan ekonominya? Ini tahun berapa nih? Ada nggak tahun 2020? Ini tahun berapa? Ntar dulu, kita cek dulu. Nah, nih, betul, 2020. Betul tidak? Pemerintah mengatakan min 5,3, turunnya 5%. Nih, 27 sama 25. Ambil saja 2,7 sama 2,5. Coba dihitung. Ada yang bisa bantu hitung? Berapa hasilnya? 27 sama dengan 25. Yep. Dibagi 27. Oke. Dibagi ini kali 100. Enggak dong. 27, 03, 27, 03, 25, 89, 25, 89. Ada yang bisa bantu menghitung? Bu, boleh lihat lagi Bu rumus yang JNP tadi, Bu? JNP. Nah, Kalau aku dapatnya minus minus 4% ya? Betul nggak? Berapa persen? 4% nggak ininya? Kali 100. 4,218, betul nggak? Pakai Excel aja masukin. Ya, lebih kurang lah. Dapat nggak 5%? Nah, ini rumusnya. Berapa persen tadi Muhammad Rifki? Kalau aku malah ini, Bu, agak besar dikit, 0,7. 0, 7. berapa? 7%. 7% ya, min 7 ya. Oke, nggak apa-apa. Maksud saya begini, saya ingin menunjukkan, yang lain sudah ada yang menghitung dapat berapa? Nah, ini kalau hitungan Ibu, kan Ibu buletin aja 27 sama 25. Maka 0,4 minus turunnya 4,2 ya. Kemudian atau minus 4,2%. Ini tapi Ibu cuma pakai 4 angka ya. Kan tadi digitnya banyak ya, sampai berapa triliun. Mungkin saja faktornya itu adalah faktor pembulatan. Kalau Rifki tadi mungkin bisa sampai 7% karena angkanya dipakai semua, bisa seperti itu. Ya. Artinya apa? Nah, itulah pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonominya turun 4,2%. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Yang Bisa, lain Bu. bisa ya, jadi seperti itu. Bisa. Lalu Ibu share screen lagi slide-nya. Kita lanjut, balik ke indeks harga. Nah, ini inflasi. Ya, data inflasi, ini inflasi. Kalau inflasi data tahun sekarang, indeks harga tahun sekarang dikurang dengan harga tahun lalu,
dibagi harga tahun lalu dikali 100%. Ini nih sebetulnya rumus pertumbuhan. Jadi kalau SMA tuh sudah belajar, pertumbuhannya berapa? Ini rumus pertumbuhan sebetulnya. Jadi cuma diganti saja notasinya. Ya, jadi semua sudah pernah belajar. Nah, bagaimana kita tahu ini rumus pertumbuhan? Bagaimana? Nah, kita buka situs BPS. Ya, BPS itu menyediakan ini data PDB nih bisa di-download nih di Excel. Bisa di-download. Ya, kita mau minta tahun berapa? Bisa minta tahun 2019, 2018 itu bisa kita download kalau nanti untuk latihan. Nah, sekarang kita kembali ke beranda. Di sini ada informasi tentang indeks. Nah, nih, indeks harga itu dalam spesifiknya nanti akan ada macam-macam. Indeks harga produsen, ada harga di tingkat produsen, ada tingkat harga di pedagang, ada indeks harga umum, macam-macam. Nah, ini harga produsennya, ini harga indeksnya. Ya, atau kalau mau tahu lebih lengkap, buka di sini ekonomi, cari. Nah, ini ada harga eceran, harga di pedagang, harga di produsen. Masing-masing ada, bisa dihitung inflasinya. Nah, sekarang kita, Bu, mau tahu harga di eceran. Ini kan berarti indeks harga konsumen, eceran. Kita buka. Nah, nih. Ya. Nah, ini harga beras. Nah, indeks harga beras itu inflasi nggak sih? Buka. Oke. Nah, ini dia harga beras. Bisa nggak ngitung inflasinya? Bisa dong, ya nggak? Ya, mau hitung inflasi di Palembang. Ah, oke, Bu, mau hitung inflasi di Palembang. Mana nih Palembang? Nih, Palembang nih. Ini 2016, 2015. Palembang. Inflasinya awal dulu 9.600, sekarang harga berasnya 10.370. Berapa inflasinya? Bisa dihitung nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa? Oke, itulah cara menghitung inflasi. Sama caranya seperti yang tadi, indeks harga tahun ini dibagi dengan indeks harga dikurang indeks harga tahun lalu. Ya, jadi datanya tersedia di BPS. Oke. Ini ada contoh cara menghitung inflasi. Indeks harga konsumen bulan Maret 2005 150,65. Bulan Februari 2004, 145,15. Ditanya, inflasinya berapa sih bulan Maret? Nah, setahun ya berarti. Maka apa yang kita lakukan? Laju inflasi itu adalah 150, yang ini dikurang 145, dibagi dengan 145 kali 100%, maka inflasinya adalah 3,79. Bisa kira-kira cara menghitung inflasinya? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Masih banyak ini. Oke, pengertian indeks harga. Indeks harga yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan harga tahun dasar. Ya, jadi ada dalam di BPS itu ada istilah indeks harga. Kenapa kita perlu menghitung indeks harga? Pernah nggak sih kebayang begini? Kalau kita beli kalau saya aja ya misalnya ada mahasiswa melakukan praktek wirausaha terus dapat pendapatan tahun ini 10 juta. Ya. Tahun yang lalu dia dapat pendapatannya 10 juta. Ya. Oke, kira-kira sama nggak sih nilai 10 juta tahun lalu dengan pendapatan 10 juta yang didapat tahun ini? Coba dijawab. Sama nggak nilai uang, atau saya sederhanakan, sama nggak nilai uang 1 juta tahun ini dengan nilai uang 1 juta tahun yang lalu? Sama nggak? Nilainya ya? Beda. Beda. Beda, Bu. Oke, Rosa. Kenapa berbeda, Rosa? Karena misalnya 1 juta tahun ini bisa membeli barang-barang tertentu. Nah, di tahun lalu. Nah, mungkin di tahun ini harga tersebut lebih naik. Jadi nilainya itu beda. Oke. Misalnya, Ibu biniin, tahun lalu uang 1 juta itu bisa kita pakai misalnya ya untuk beli apa ya? Rumah. Oke, jangan beli rumah. Tahun lalu
uang 1 juta bisa saya pakai untuk beli HP, beli laptop nggak bisa juga ya. Buat apa ya uang 1 juta? Tahun lalu saya beli uang 1 juta tuh misalnya bisa dipakai untuk beli beras 10 karung. Ya, misalnya ya. Atau tahun lalu saya bisa uang 1 juta itu saya bisa beli beras 10 karung. Tahun ini dapat nggak 10 karung? Udah, Kira-kira. karena harganya naik. Nggak dapet. Jadi misalnya saya mau beli beras ukuran 10 kilo, tahun lalu saya dapat 10 kilo, 10 karung beras itu. Tahun ini uang 1 juta tuh nggak dapat lagi beli beras 10 karung. Paling dapatnya misalnya jadi 8 karung. Artinya apa? Ada perubahan nilai uangnya kan? Ya nggak? Artinya uang 1 juta. Jadi secara logika tuh kita tuh memahami bahwa dulu kita bisa membeli lebih banyak daripada sekarang. Paham nggak? Artinya dalam ekonomi, ketika pemerintah mengatakan bahwa tadi ya saya tunjukin lagi yang BPS tadi. Buka dulu BPS tadi. Saya buka pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional, harga umum, perkembangan beberapa. Ya. Nah, misalnya ini adalah update pendapatan nasional. Mana digeser. Nah, oke, ini pendapatan nasional. Ya, ini tahun 2013, ini tahun 2012. 2012 total pendapatan nasional pertanian itu adalah 14. Oh, ini persentase, jangan yang persentase. Total seri statistik dasar jumlah. Bukan. Nah, ini. Ya. Tahun 2014 pendapatan nasional dari sektor pertanian itu 1,4 miliar nih, satuannya miliar nih. Setahun itu 1 juta 446 miliar rupiah. Tahun 2014 ini harga konstan, mana nih harganya? Waduh, nggak ada naiknya pula ya. Nah, ini aja harga berlaku. Ini kita mau lihat harga berlaku. Ini kuartal 1, setahun dibagi 4. Berarti ini yang triwulan 1, itu adalah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Oktober, November, Desember. Lihat, di kuartal 1, dia pakai harga berlaku. Di kuartal 1, kita dapatnya 360. Di kuartal kedua, 367. Ya, nah bisa saja karena pengaruh perubahan harga yang kita pahami tadi sebetulnya ini kan seolah-olah naik ya nggak? Seolah-olah naik, tetapi sebetulnya tadi yang dihasilkan tuh sebetulnya sama. Bisa ikutin nggak kira-kira? Ya kan? Tadi 360 bisa beli 10 karung, sekarang 367 masih tetap bisa beli 10 karung, berarti tidak naik kan sebetulnya? Paham nggak kira-kira? Walaupun secara nominal dia naik, kelihatan ini naik. Nah, makanya di dalam publikasi BPS, jadi kita tidak boleh melihat pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan itu menggunakan di sini akan ada dua selalu, harga berlaku dengan harga konstan publikasi BPS itu. Harga berlaku itu dia belum dibersihkan dari pengaruh-pengaruh tadi. Jadi kenapa kita merasa bahwa uang 1 juta, kenapa uang 1 juta tahun lalu 1 juta saya dapat 10 karung. Tahun sekarang 1 juta saya dapat 8 karung. Berarti lebih dikit kan saya dapatnya dengan uang 1 juta. Kenapa dapatnya lebih dikit kan? Harga berasnya naik. Berarti penyebabnya apa? Inflasi kan? Nah, harga berlaku ini masih dipengaruhi oleh inflasi. Sementara di sini ada informasi harga konstan. Harga konstan ini sudah dibersihkan dari pengaruh inflasi. Artinya kalau dia ini naik, ini 88 miliar jadi 90 miliar, ini sudah pasti real naik.
karena sudah dibersihkan dari pengaruh inflasi. Nah, untuk membersihkan pengaruh nilai-nilai uang-uang yang nominal ini dari pengaruh inflasi menjadi konstan, itulah kita gunakan konsep indeks harga. Panjang ceritanya. Nah, sampai ke sini. Jadi, indeks harga ini biasanya akan kita pakai untuk membersihkan pengaruh inflasi untuk data-data dalam pendapatan nasional. Seperti itu. Jadi, karena itu nanti dengan indeks harga inilah yang akan menjadi pengali dari, tadi kan ada harga berlaku, harga konstan. Nanti harga berlaku itu dikali dengan indeks harga, kita dapat harga konstan. Seperti itu. Tapi harus dihitung dulu indeks harganya berapa. Baru bisa dikalikan dengan pendapatan nasional. Nah, karena tadi kan waktu saya tunjukkan, jadi saya tunjukkan harga tadi kan ada harga konsumen, harga eceran ya, ada harga produsen. Ya, tadi ya waktu di BPS masih ingat nggak? Waktu saya tunjukkan. Kalau sekarang yang terlihat BPS atau PPT? BPS, Bu. BPS ya. Nah, Ya. kalau saya tadi kan Ibu tunjukkan ya. Oke. Kalau Ibu tunjukkan harga, mana tadi harga di sini ya, perdagangan. Nah, ini kan harga tuh ada harga eceran, harga perdagangan besar, ada produsen. Maka nanti indeks harga tuh ada indeks harga eceran, ada indeks harga perdagangan besar, ada indeks harga produsen, ada indeks harga umum, ada indeks harga petani ya. Maka cara mencarinya itu sama. Makanya indeks harga itu ada macam-macam. Ada indeks harga konsumen, itu adalah indeks harga eceran tadi. Perbandingan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanja konsumen. Ada indeks harga produsen, perbandingan harga barang dan jasa yang dibeli oleh produsen. Ada indeks harga yang dibayar petani, berarti yang dipakai oleh petani indeks harganya. Jadi beda-beda dia. Ini tidak usah dulu. Nah, ini adalah contoh menghitung indeks harga. Cara paling mudah menghitung indeks harga adalah jumlah harga tahun tertentu dibagi dengan jumlah harga tahun dasar. Ya, jadi misalnya BPS menetapkan harga tahun dasar, maka nanti harganya dibawa ke tahun itu semua. Rumusnya adalah sigma PN dibagi PO dikali 100%. Ya, kalau ada lagi, nah ini contohnya, misalnya BPS dia menetapkan tahun dasarnya 2009, tahun sekarangnya adalah 2010. Ini adalah daftar harga. Maka indeks harganya adalah total dulu, kita totalkan dulu. Indeks harganya adalah 600.000 dibagi 450.000, itu adalah 133,33%. Ini adalah indeks harga tahun 2010. Lalu, ada lagi yang kedua, namanya indeks harga tertimbang. Indeks harga tertimbang yang paling terkenal itu adalah indeks Last Payers. Last Payers, metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar Q0. Jadi kalau tadi kan kita cuma harganya saja yang kita bagi. Kalau last payers dia dibagi dengan jumlah produksi atau kuantitas dikali dengan jumlah produksi. Maka kemudian yang kedua ada indeks Paasche. Ya, indeks Paasche itu adalah dengan menggunakan faktor penimbang pada tahun N. Coba lihat apa bedanya dengan rumus yang tadi. Kalau tadi dikali dengan jumlah produksi tahun dasar Q0. Ya,
kalau pas C dikali dengan jumlah produksi di tahun dasar. Ya, dikali dengan jumlah produksi tahun dasar. Ini ada contoh soal. Ya. Kita hitung dulu yang last payers. Last payers, dia menggunakan produksi di tahun dasar. Harga tahun 2010, ini untuk jenis barangnya, 1, 2, 3, 4. Ini harga tahun dasar, ini adalah harga tahun ke-11 PN-nya, tahun ke-2011. Ini adalah kuantitas produksi tahun 2010. Maka berapa P0 kali Q0? P0 kali Q0. 2 kali 5 adalah 10. Kalau PN kali QN, kalau PN kali QN, ini harus jadi, anggaplah ini QN ya, misalnya ya. Misalnya anggaplah ini QN, kalau mau PN QN, 3 kali 5, 15. Misalnya ya, asumsinya QN sama PN-nya sama. Maka ini adalah P0 Q0, ini PN QN. Dengan asumsi Q0 ini ialah sama dengan QN. Maka indeks last payers-nya adalah PN kali Q0 dibagi P0 kali Q0. Ini Ibu koreksi sebentar ya. Bisa nggak? Oke, and so... Bu, maaf Bu, sebelumnya Bu. Ya, silakan. Banyak teman-teman yang keluar, jadi mau minta ACC lagi. Oh ya Allah. Ya, sebentar. Ya Bu. Ya, 12 orang. Oke. Ya. Nah, maka ini P0 Q0 sudah. Share lagi, mana nih share-nya? Nah, ya. Maaf ya, tadi salah. Ini adalah P0 kali Q0, ini adalah PN kali Q0. Maka 133 sama 212. 212 dibagi 133 kali 100% sama dengan 159,40. Ya. Kalau yang satunya fase, kalau fase dia QN. Maka ini ada 0 kali QN, PN kali QN. Bisa ikuti sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, mau nanya Bu? Ya, silakan. Itu perbedaan last payers dengan pas tadi itu fungsinya atau apa Bu? Oke, jadi perbedaannya itu pada cara kita mengalihkan. Sebentar, ini lihat ya. Kalau yang pasti dia menggunakan, ini faktor penimbangnya saja. Jadi bisa dipakai dua-duanya dalam satu kondisi. Jadi tidak ada efek apa-apa. Hanya bedanya dia dibobot. Yang last payers tadi dibobot dengan produksi pada tahun dasar, ada tahun Q0. Tetapi kalau PASE, dia dibobot dengan produksi pada tahun QN-nya. Lihat, ini PN, QN. P0, QN. Kalau dia last payers, dia PN, Q0, P0, Q0. Hanya bedanya itu. Bisa ikutin sampai sini? Silahkan, kalau ada yang mau tanya lagi. Gimana? Siapa tadi? Rifki ya? Rifki ya? Iya Bu. Bisa dipahami Rifki bedanya? Ya Bu, bisa Bu. Ya, jadi bedanya satunya dikalikan dengan produksi tahun dasar, kalau PASE dikalikan dengan produksi tahun 0. Dalam aplikasi perhitungan dua-duanya bisa dipakai. Ya. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama tidak kita bobot. Kita tidak mempertimbangkan pengaruh produksi di dalam proses perhitungan indeks harga.
Pertanyaannya, kenapa ada yang dibobot, ada yang tidak? Ini kan tidak dikalikan produksi ya? Ya enggak? Kalau yang ini kenapa harus dikalikan produksi? Biasanya yang paling baik digunakan, yang paling banyak digunakan itu last payer atau passe. Kenapa? Karena misalnya kayak produksi pertanian itu kan beda sekali. Misalnya saya kembali ke data BPS tadi nih. Data BPS, lihat. Kalau kita mau bandingkan produksi, kenapa dia perlu dibagi dengan produksi, dibobot? Karena ada perbedaan yang jauh sekali gitu antara produksi sektor pertanian dengan produksi jasa, misalnya. Makanya dia perlu kita bobot. Seperti itu. Maaf Bu, masih ada teman-teman yang mau minta ACC Bu. Ya Allah, sebentar. Mana keluar masuk ya. Oke. Tolong absennya di-share di ini Alia di chat. Silakan. Oh ya Bu. Link absen ya Bu? Ya, link absennya diletakkan di chat. Karena Ibu lagi share screen, nggak bisa ini. Ya. Jangan lupa absen ya. Oke, sedikit lagi. Kemudian ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini kita bicara ketika kita bicara ada transaksi dengan luar negeri, ada ekspor, ada impor, ya. Mana yang lebih, pertanyaan saya, mana yang lebih baik bagi negara neraca pembayaran? Ekspor lebih besar dari impor atau impor lebih besar dari ekspor? Nah, coba, mana yang lebih baik bagi neraca pembayaran? Ayo, coba Amna Rusmala. Mana Amna? Oh, ini ada. Amna Rusmala, bisa diaktifkan speakernya, silahkan. Amna, ya. Mana yang lebih baik bagi negara kita? Ekspor lebih besar dari impor atau impor lebih besar dari ekspor? Ayo Amna. Kalau ekspor, nah sekarang Mbak Ati belum tahu. Kalau ekspor itu, kalau ekspor berarti kita jual barang kita ke luar negeri. Nah, ya. Kalau impor itu kita beli barang dari luar negeri. Ya, lebih baik ekspor, Bu. Lebih baik ekspor. Jadi lebih baik ekspor lebih besar daripada impor. Berarti kita dapat lebih banyak kan? Makanya tadi saya bilang lebih baik kita pakai produk dalam negeri daripada kita beli barang impor. Kenapa? Karena kalau kita beli barang impor berarti duit kita lari ke luar negeri. Maka neraca pembayaran kita bisa defisit. Nah, gitu ya. Jadi ada ketidakseimbangan neraca pembayaran. Jadi yang paling bagus itu kalau kita lebih banyak ekspor daripada impor. Jadi neraca pembayaran itu akan mencatat aliran pembayaran barang yang diekspor serta barang yang diimpor dalam 1 tahun tertentu. Itu neraca pembayaran. Dan itu akan kita pelajari dalam ekonomi makro. Apa penyebab? Nanti ini akan dipelajari dalam satu bab sendiri. Dan nanti kita akan belajar pengangguran sendiri, inflasi sendiri, neraca pembayaran sendiri, ya. Apa penyebab ketidakseimbangan? Tadi saya sudah sampaikan. Penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk ekspor dari barang dan jasa. Ya, artinya kita harus hati-hati kalau kita terlalu banyak impor. Nah, harus hati-hati apa juga? Aliran. Kalau mana yang lebih baik? Lebih banyak aliran masuk modal penanaman asing atau pembayaran penanaman modal asing ke luar negeri? Mana yang lebih baik? Lebih baik banyak uang yang masuk ke negara kita atau lebih baik banyak uang keluar dari negara kita? Lebih banyak aliran dana masuk, modal asing masuk ke dalam negeri, kan gitu ya. Karena daripada uang kita yang lari ke luar negeri. Ya. Nah,
Kapan defisit neraca pembayaran terjadi? Saya sudah sampaikan, defisit neraca pembayaran terjadi ketika pembayaran luar negeri, nah jadi duit kita keluar melebihi penerimaan dari lebih besar daripada ekspor. Kita mau tahu data impor ekspor dari mana? Kita mau tahu data impor ekspor, buka lagi situs BPS. Ini akan ada data industri. Maaf Bu, suaranya hilang Bu. Ibu hilang. Suaranya, Bu. Ibu, suara Ibu. Suara Ibu hilang. Sekarang masih nggak? Masih. Masih. Udah ada, Bu. Udah ada. Nggak kemut tadi padahal. Oke, jadi Ibu ulang. Penyebab ketidakseimbangan neraca pembayaran tadi sudah kita sampaikan. Ekspor, kita berharap dia akan positif kalau ekspor lebih besar daripada impor. Kalau kita banyak ekspor, maka duit orang asing masuk ke dalam, kan gitu ya. Tapi kalau kita lebih banyak impor, duit kita yang lari keluar. Kalau kita lebih banyak impor daripada ekspor, maka artinya neraca pembayaran kita defisit. Tapi kalau kita lebih banyak ekspor, berarti duit orang luar negeri masuk ke dalam. Maka neraca pembayaran kita akan surplus. Seperti itu. Ya. Oke. Lalu kebijakan ekonomi makro. Tadi kita sudah sampaikan, walaupun di awal Adam Smith mengatakan bahwa tidak perlu campur tangan pemerintah dalam perekonomian, ternyata teori awal Adam Smith atau mazhab klasik itu ternyata tidak bisa membuat perekonomian berjalan secara baik. Artinya, dalam mengelola ekonomi, kita tetap perlu campur tangan pemerintah. Ya, jadi itu harus belajar dari teorinya Keynes. Kenapa? Teori Keynes kan mengatakan bahwa perlu campur tangan dalam pemerintahan, tetapi salah satu yang menyebabkan teori Keynes itu runtuh adalah ternyata campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian itu berakibat tidak baik terhadap perekonomian. Itu yang menyebabkan teori Keynes runtuh. Jadi dalam konteks yang lebih normal, kita tetap memerlukan kebijakan pemerintah, kita tetap memerlukan campur tangan pemerintah dalam mengelola makroekonomi, tetapi kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan tergantung kepada kebutuhan dan harapannya sih tidak berdasarkan kepentingan kelompok atau individu. Jadi apa tujuan makroekonomi? Yang pasti sekarang adalah menstabilkan kegiatan ekonomi. Ya. Saat ini pemerintah sedang melaksanakan kebijakan fiskal. Apa kebijakan fiskal? Memberikan bantuan dana 600.000 untuk rumah tangga yang pendapatannya kurang dari 5 juta. Itu kebijakan fiskal. Ya. Yang kedua, pemerintah akan memberikan voucher kepada UMKM sebesar 2,5 juta. Ya, jadi dibantu, hampir akan ada katanya 12 juta UMKM yang dibantu bantuan dana 12,5 juta. Itu kebijakan fiskal. Ya. Jadi gunanya apa? Menstabilkan kegiatan ekonomi. Harapannya, kenapa UMKM dibantu? Karena UMKM itu adalah usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja banyak. Harapannya kalau dia dibantu, maka akan ada penciptaan kesempatan kerja, lalu akan bisa menyerap pengangguran dan meng-create pendapatan. Jadi efeknya besar. Lalu, kenapa perlu kebijakan pemerintah? Karena kita ingin mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, tapi tanpa inflasi. Artinya, kita akan berusaha supaya jangan ada pengangguran, tapi kalau tanpa inflasi, gitu ya. Kemudian menghindari masalah inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh, lalu mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Itulah tujuan kebijakan ekonomi. Ya, lalu menstabilkan kegiatan ekonomi harus pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti, dan terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor, serta lalu lintas modal dari dan keluar negeri.
Nah, ini bentuk kebijakan. Tadi saya sudah singgung sedikit. Secara garis besar, ada dua sebetulnya yang sering dilakukan pemerintah. Ada fiskal, ada moneter. Tapi ada juga kebijakan yang berkaitan dengan segi penawaran. Fiskal itu apa? Fiskal itu adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Jadi, saat ini pemerintah yang tadi yang saya bilang memberikan subsidi 600.000, 2,5 juta itu masuk dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Kemudian mengurangi pajak, ya sekarang pajak kendaraan dikurangi, pajak-pajak dikurangi, itu juga salah satu bentuk kebijakan fiskal untuk menyelamatkan kita supaya tidak masuk ke resesi. Lalu pemerintah juga melakukan kebijakan moneter. Apa kebijakan moneter pemerintah sekarang? Menurunkan tingkat suku bunga. Ya, kenapa pemerintah menurunkan tingkat suku bunga? Supaya investasi naik. Kalau tingkat suku bunga turun, maka kalau tingkat suku mana? Sekarang kita konsumen ya. Kalau suku bunga bank naik, kita lemaklah nabung apa lemaklah konsumsi, investasi. Kalau suku bunga naik, apa yang dilakukan oleh konsumen? Coba jawab. Kalau suku bunga naik, konsumen akan memilih nabung atau belanja? Halisah Nia Sarah, silakan. Halisah, kalau suku bunga naik, nah mahasiswa deh, kalau suku bunga naik, lemaklah konsumsi atau lemaklah belanja? Lemaklah nabung? Nabung, Bu. Nabung. Kalau suku bunga naik, perilaku konsumen itu, dia pasti milih nabung, kurangi belanja. Iya. Sehingga kalau suku bunga naik, kalau kondisi sekarang, suku bunga naik, konsumen nabung, mengurangi belanja, apa efeknya? Tadi sudah Ibu sampaikan. Kalau kita mengurangi konsumsi, ya kan, maka pengeluaran konsumsi kita turun, kan? Iya. Pendapatan perusahaan turun, ya nggak? Kalau pendapatan perusahaan turun, maka mereka akan mengurangi biaya produksi dan pasti akan menciptakan pengangguran. Dan pengangguran akan lebih banyak lagi. Itu yang menyebabkan kenapa sekarang pemerintah menurunkan suku bunga. Jadi, sebagai konsumen, bukan berarti juga saya nyuruh, ayo belanja-belanja, bukan. Kita tetap harus jadi konsumen yang arif, ya artinya tidak boleh juga menekan belanja sampai terlalu jauh, tetapi tetap dalam batas normal, tetapi sebetulnya insentif yang diberikan oleh pemerintah itu adalah kalau suku bunga turun, maka perilaku konsumen itu dia akan mengurangi nabung dan akan memperbanyak konsumsi dan investasi. Ya, kalau suku bunga turun, orang akan lebih memilih melakukan investasi daripada nabung. Gitu. Kenapa? Karena keuntungan melakukan investasi lebih besar daripada keuntungan dia nabung. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, tentu saja kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah, saya bicara dari sisi teori ya, yang diambil oleh pemerintah itu tidak bisa menguntungkan setiap orang gitu loh. Itu harus kita pahami gitu, bahwa dari sisi teori pun tetap akan ada gain and loss seperti itu. Tetapi bisa sebetulnya apa yang kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang resikonya paling rendah seperti itu. Ya, selain kebijakan fiskal dan moneter, ya, pemerintah juga bisa melaksanakan kebijakan segi penawaran. Ya, kebijakan segi penawaran itu adalah kebijakan khusus yang diberikan kepada para produsen untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi, membantu. Sekarang misalnya UMKM mau dibantu 2,5 juta. Tujuannya supaya mereka bisa tetap berproduksi. Kalau mereka bisa berproduksi, berarti ada barang yang dijual, ya, maka nanti akan ada penciptaan pendapatan mereka naik, mereka bisa meng-create lapangan kerja. Harapannya seperti itu. Kebijakan segi penawaran biasanya akan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Ya, karena itu maka pajak pendapatan rumah tangga dikurangi, pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi. Jadi banyak sekali yang saat ini kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan gitu ya dalam konteks untuk menyelamatkan negara kita dari resesi, karena sudah hampir banyak
negara berkembang itu sudah depresi sekarang. Kita masih di resesi. Nah, harapannya kita bisa selamat gitu ya, keluar dari resesi ini. Kemudian pasar. Nah, ini pasar dalam perekonomian nasional. Pasar dalam perekonomian nasional, kalau di ekonomi mikro kita cuma punya satu pasar, namanya pasar barang di ekonomi mikro. Tapi di ekonomi makro, kita akan mempelajari 4 jenis pasar. Yang pertama adalah pasar barang, ini pasar ketemunya produsen dan konsumen, seperti di ekonomi mikro. Nanti akan ada pasar uang, kita akan pelajari juga. Lalu ada pasar tenaga kerja, dan ada pasar luar negeri. Ya, jadi ada 4 jenis pasar yang akan kita pelajari dalam ekonomi makro. Pasar tenaga kerja itu apa sih? Tenaga kerja menawarkan dirinya sebagai pekerja, perusahaan akan meminta tenaga kerja. Nah, jadi ada supply tenaga kerja, ada demand tenaga kerja. Kalau pasar luar negeri itu terkait dengan perilaku ekspor dan impor. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ini data perekonomian, data-data terkait perekonomian, data pasar barang, itu nanti biasanya ada indeks biaya hidup, GDP, indikatornya adalah tingkat harga umum, datanya bisa dapat di BPS, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, ada data pasar uang. Kalau data pasar uang, ya, datanya hanya dapat di BI. Tenaga kerja bisa dapat datanya dari BPS, Keuangan, Depnaker. Kalau pasar luar negeri, kita bisa dapat dari BPS, Keuangan, Bank Indonesia juga bisa dapat dari Bappenas. Ya, ini data-data terkait dengan pasar-pasar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini nanti ada tugas ya. Silakan coba untuk dikerjakan terkait dengan perhitungan-perhitungan indeks tadi dan perhitungan inflasi. Nanti Ibu share ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih ada yang ngantri kah? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo, ada yang mau tanya? Silakan. Apakah bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa? Bisa, Bu. Nah, Ibu rewind kembali, hari ini kita mempelajari konsep dasar ekonomi makro. Bagaimana kita pindah dari mikro masuk ke makro. Bagaimana teori klasik itu lahir, mulai dari Adam Smith yang mengatakan bahwa supply demand jalan sendiri kok, gitu ya, tidak perlu campur tangan pemerintah, nggak ada pengangguran kok di dalam ekonomi, itu katanya Adam Smith. Tapi ternyata teori Adam Smith itu 250 tahun kemudian runtuh, lalu muncul teori Keynes ya yang mengatakan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan. Teori Keynes itu juga sebetulnya sudah runtuh, jadi sekarang kita adalah kombinasi antara klasik dan Keynes, bahwa kita tetap memerlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, tapi dalam porsi-porsi yang pas. Seperti itu. Ya, bisa ngikutin sampai sini? Silahkan. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Jangan lupa absen, ya. Semua sudah absen? Sudah, Bu. Nah, sudah ada 75, sekarang 68. Bisa diaktifkan speakernya? Salah. Tolong diaktifkan kameranya, Ibu mau lihat, silakan. Ayo. Silakan, Ibu screenshot dulu. Denada Pernia, oke. Bentar ya. Nah, senyum ya. Satu lagi. Ayo, masih ada yang belum aktif nih. Yanada, Teniko, Andreas, Julius, Arif, Mutiara, Arif, Julius.
Ayo, Andreas, Julius, Teniko. Julius, Alvero, masih belum aktif kameranya? Nanti Ibu anggap tidak hadir loh. Julius dan Andreas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kuliah berikutnya akan Ibu sampaikan kembali melalui WA PJ kelas, juga terkait dengan mekanisme pembukaan kelas. Mungkin ke depan mungkin ya, saya nggak mengajar ketemunya bisa ngajar di Malaya, tetapi materi yang akan disampaikan adalah sama. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tutup ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.